Kita lanjutkan ke OWI kosakata yang kedua, Yoheng Junbi wa Waldong. Yoheng wisata, Junbi persiapan, wa dengan Waldong aktivitas. Jadi artikan dari belakang boleh aktivitas dan persiapan wisata ya. Jangan terpacu pada kalimat di sini ya. Anda boleh artikan dari belakang aktivitas dan persiapan wisata. Oh ya, kosakatanya di sini tidak ada yang perlu dirubah. Cuma kalau mau ditambahkan di sini boleh ya. Min bakhada artinya menginap sama dengan mukdah ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Munboki tata bahasa yang kedua, real gueyo dalam bahasa Indonesia ini bisa diartikan akan ya, bisa diartikan akan. Keterangan di bawahnya dongsa due budoso, dongsa kata kerja, due di belakang budoso ditempelkan pada kata kerja. Mire masa depan, kewek rencana, nah ternyata menunjukkan dan menunjukkan rencana di masa depan ya, menunjukkan rencana di masa depan. Untuk di bawahnya nanti akan sederhana saja ya. Bogi contoh Ilbon, Ibon Yonjue Malgoyo, Ibon Yonyu, Ibon kali ini Yonyu artinya liburan. Jadi liburan kali ini mau halgoyo mau apa melakukan real goyo artinya akan. Jadi real goyo tersebut dalam bahasa Indonesia artinya akan. Pada liburan kali ini mau melakukan apa atau akan melakukan apa ya. Ini boleh diartikan mau, boleh diartikan akan. Cinggural mana roh busane kalgoyeyo. Cinggural teman mana bertemu roh menyatakan tujuan dalam bahasa Indonesia nya untuk, busane ke Busan, ga pergi, real goyo akan. Saya akan pergi ke Busan untuk bertemu teman. Ibon onel jonyoge, onel jonyogel odieso mogel goyo. Onel hari ini jonyok malam hari ini odieso di mana mogel goyo akan makan. Ini bisa diartikan makan malam hari ini ya, boleh. Makan malam hari ini mau makan di mana? Si beso mogel goyo, si beso di rumah mau makan goyo akan. Saya akan makan di rumah. Sambon nail mau hal goyo, nail besok mau apa hal goyo akan melakukan. Besok kamu akan melakukan apa? Hang cinggu hago kim cerel manggil goyo. Hanggu cinggu, hanggu Korea cinggu teman-teman Korea. Hago dengan kimchi, kimchi manggil goyo akan membuat. Kimchi dalam bahasa Indonesia bisa diartikan asinan. Saya akan membuat asinan dengan teman Korea. Nah, nanti akan kita belajar lebih lanjut ke papan tulis saja ya penjelasannya. Dan dengan pembahasan membabi kata bahasa yang kedua, ditempelkan pada kata kerja yang berakhiran vokal tambahkan real goyo, kata kerja yang berakhiran konsonan tambahkan hal goyo. Ini real goyo dalam bentuk informal, sedangkan dalam bentuk formalnya boleh diganti real gomida untuk vokal, kononasinya al gomida. Dalam bahasa Indonesia real goyo atau real gomida ini bisa diartikan akan atau mau, tapi lebih dominan ke akannya. Saya bilang peraturan cukup simpel. Untuk akhiran real dihilangkan, kemudian kata kerja tetap berubah menjadi del, untuk kotanya berubah menjadi gol. Seperti itu. Kemudian saya bikinkan satu contoh saja di sini. Saya dengan keluarga pada hari Minggu akan jalan-jalan di taman. Nah, seperti biasa juga ketika bikin sebuah kalimat, cari dulu kata-kata tersebut ya per kata. Saya dengan keluarga itu adalah subjeknya. Pada hari Minggu keterangan waktu. Jalan-jalan sebagai predikat ditambahnya keterangan tempat. Seperti ini. Di sini memiliki dua keterangan. Oke, mana dulu yang diterjemahkan dari banyaknya kata? Nah, itu saya dengan keluarga sebagai subjek. Bahasa Koreanya Junen dengan keluarga, gajo kebersamaan yaitu hago. Jonen gajo hago. Tidak usah tambahkan partikel tambahan. Kok bisa? Karena sudah datang sebagai partikel penanda subjeknya. Setelah itu mana dulu keterangan waktu dengan keterangan tempat. Usahakan keterangan waktu terlebih dahulu. Pada hari Minggu yo pada itu menunjukkan waktu sebetulnya jadi pada hari ini. Setelah itu baru keterangan tempat di taman ya, di taman sore bang gongwan
Wan. Kemudian Anda kegiatan aktivitas yaitu esok. Jadi gongon esok. Jalan-jalan bahasa Koreanya adalah sanjek. Sanjek akhirnya vokal. Kalau akhirnya vokal ini namanya akhirnya a. Kalau itu artinya vokal maka masuknya ke rumus yang pertama, real goyo atau real gomida. Mau dirubah ke dalam bentuk apapun boleh, mau dirubah ke dalam formal boleh, informal boleh. Oke, kita biasanya menggunakan kalimat informal, maka gambarannya real go. Jadi bahasa Koreanya, saya dengan keluarga pada hari Minggu akan jalan-jalan di taman adalah Jonan 가족하고 일요일에 공원에서 산책할 거예요. Saya dengan keluarga akan jalan-jalan pada hari Minggu di taman. Mungkin pembahasannya itu saja. Silakan di rumah bikin sebuah contoh untuk latihan saja. Untuk latihan saja, kalau misalkan sudah bikin contoh, kemudian mau dikoreksi boleh ke komen. Selanjutnya yang segi latihan kedua seperti biasa, baca dulu perintah yang pertama sebelah sini ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang keduanya. Perintah yang keduanya juga sama, Anda baca dulu perintahnya apa, kemudian selesaikan 1 sampai 4 ya. Setelah itu kita lanjutkan ke THWI percakapan yang kedua ya. Ini kita lihat sambil Anda buka tracknya, track 56 yang mempunyai audio silakan dibuka. Saya akan artikan dulu percakapan antara Pak Tuan dengan Ibu Suruh. Pak Tuan bertanya, Surusi Ibun Yugate Walgoyo. Surusi Ibu Suruh, Ibun Yugate liburan kali ini mau apa Halgeyo akan melakukan. Ibu Suruh liburan kali ini melakukan apa atau mau melakukan apa. Cingguhago soraksane galgoyeyo. Cingguhago cinggu teman hago dengan soraksane ke Gunung Sorak ya. Ga pergi rilgeyo akan. Saya akan pergi ke Gunung Sorak dengan teman. Tuan Sinen mau halgeyo, Tuan Sinen Pak Tuan mau apa halgeyo akan melakukan. Pak Tuan si akan melakukan apa? Jonan Jeju-due danyo olgeyo. Jonan saya Jeju-due ke Pulau Jeju danyo olgeyo akan pergi. Danyo oda maksudnya adalah akan pergi kemudian datang kembali ya. Ini tanya oda asal katanya. Kemudian Ibu Suruh bertanya lagi, bihinggi bionan sesuai, bihinggi pesawat bionan tiket pesawat dan penanda subjek sesuai apakah sudah dibeli. Tiket pesawatnya apakah sudah dibeli? Ne iya susodo bolso ta ya sesuai. Ne iya susodo penginapannya juga bolso sudah tak semua ya sesuai dipesan. Iya penginapannya juga semuanya sudah dipesan. Untuk tipnya, nah di sini kita lihat tip bawahnya ada kata sukso penginapan, tinggal Anda baca saja ya. Penginapannya seperti apa? Kalau Anda ingin tahu lebih lengkapnya boleh lihat di YouTube yang lain boleh ya, penginapan ada hotel dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjutkan. Waldong aktivitas bogi sorong cinggua yagi boseo. Bogi contoh sorong seperti cinggu teman buat dengan yagi bercerita boseo cobalah bercerita dengan teman seperti contoh. Jadi Anda disuruh untuk bercerita dengan teman seperti contoh ya. Contohnya ada ga dengan na ga penanda subjek, nah itu lawan bicara. Rian sinan odie ga basoyo, Rian sinan Parihan odie kemana ga pergi basoyo pernah. Parihan Anda pernah pergi kemana? Kemudian Parihan menjawab Jeju-due ga basoyo. Jeju-due ke Pulau Jeju, ga pergi basoyo pernah. Saya pernah pergi ke Pulau Jeju. Kemudian bertanya lagi, oh tesoyo bagaimana? Masih yang ditanyakan adalah bagaimana Pulau Jeju? Kyong jiga jongmal aram dawasoyo. Kyong jiga pemandangan, jongmal sungguh, aram dawasoyo indah. Pemandangannya sungguh indah. Setelah itu seperti contoh, Iram namanya siapa yang tadi yang ditanyakan adalah Parihan. Odi gabasoyo Parihannya itu pernah pergi ke Pulau Jeju. Otesoyo bagaimana? Kyong jiga jongmal aram dawasoyo. Nah, di sini waldongnya adalah Anda disuruh bikin sebuah percakapan dengan teman, menanyakan pengalamannya teman. Kemudian nama teman yang Anda tanyakan, pengalamannya kemana saja, kemudian suasananya bagaimana. Kurang lebihnya dibikin percakapan 2 boleh ya, minimal 2 di rumah. Kita lanjutkan ke Jongbo informasinya Hangguge Kuang Panji.
Hangguge Korea, Hwangkwangji objek wisata. Objek wisata di Korea, kita lihat di sini gambarnya kurang lebihnya ada 16 objek wisata di Korea. Itu sebenarnya bukan hanya ini, masih banyak lagi. Kalau misalkan Anda pengen tahu lebih banyak lagi, boleh searching di Google ataupun Facebook ya. Kita lihat di sini keterangannya, kita baca bersama-sama ya. Araduseo 외국인력 지원 단체 여행. Araduseo ini asalnya Alda, ketahuilah ya. Aduseo itu ini tanda bahasa, nanti juga akan sampai sendiri ya. Jadi araduseo ketahuilah. 외국인력 지원센터, 외국인력 지원센터, 외국인 orang asing. 인력 itu pekerja, 지원 bantuan, senternya pusat. Saya ulang lagi. 외국 orang asing, 인력 pekerja, 지원 bantuan, senternya pusat. Pusat bantuan pekerja asing. Tance bersama, yoheng wisata. Jadi wisata bersama pusat bantuan pekerja asing. Jadi Anda suruh mengetahui penggunaan pusat bantuan pekerja asing ya. Kakaun 외국인력 지원센터. Kakaun yang terdekat. Ada kata nian ya, asalnya kakabda. Ada nian artinya yang terdekat. 외국인력 지원센터 ini sama dengan di atas ya. Nah artinya atau 외국인 상담소. Ya sudah ada pengertiannya, pusat konsultasi pekerja asing. Yoheng wisata, jonggo informasi. Iong hak menggunakan myon, di sini tanda bahasanya kalau. Ya, jadi Anda boleh artikan dari sini ya. Kalau menggunakan informasi wisata di pusat konsultasi pekerja asing atau pusat bantuan pekerja asing yang terdekat, itu kalimatnya. Jorium murah sama dengan sada, bo dengan atau dan boleh, jemiinan yang menyenangkan, tance bersama. Yoheng wisata, jongbo informasi, ot mendapatkan ya, ini sama dengan bata artinya mendapatkan. Sulis menida bisa. Nah setelah Anda artikan dari sini, setelah itu dari belakang Anda bisa mendapatkan informasi wisata bersama yang menyenangkan dan murah. Oke, penjelasannya mungkin itu saja di bab 17. Silakan dibuka lagi bukunya, sama-sama kita belajar ya. Kalau misalkan ada kata yang kurang enak, mohon dimaafkan.